akan menjelaskan apa itu saham dan rasio keuangan dan memberikan beberapa contohnya. Saham itu merupakan salah satu instrumen pasar keuangan yang paling populer. Menerbitkan saham merupakan salah satu pilihan perusahaan ketika memutuskan untuk pendanaan perusahaan. Pada sisi yang lain, saham merupakan instrumen investasi yang banyak dipilih para investor karena saham mampu memberikan tingkat keuntungan yang menarik. Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak, badan usaha dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Dengan menyertakan modal tersebut, maka pihak tersebut memiliki klaim atas pendapatan perusahaan, klaim atas aset perusahaan, dan berhak hadir dalam rapat umum pemegang saham. Selanjutnya, saya akan membahas apa itu rasio keuangan. Sesuai dengan namanya, rasio pada laporan keuangan berfungsi untuk membandingkan performa perusahaan dari waktu ke waktu, atau membandingkan satu perusahaan dengan perusahaan sejenis lainnya. Ada 3 rasio penting yang bisa kita gunakan untuk menganalisa suatu perusahaan, yaitu ada activity, profitability, dan solvency ratio. Activity ratio adalah rasio yang berfungsi untuk mengukur efisiensi perusahaan dalam mengelola asetnya sehingga mampu menghasilkan penjualan. Rasio ini memiliki beberapa komponen. Yang pertama adalah current ratio alias rasio lancar. Rasio ini berfungsi untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek. Sebuah perusahaan dikatakan mampu atau tidak kesulitan memenuhi kewajiban jangka pendek apabila current rasionya sebesar atau lebih dari 1. Misalnya, kita mau membandingkan perusahaan A dan perusahaan B yang sama-sama punya liabilitas lancar sebesar 1 miliar rupiah. Tapi perusahaan A punya aset lancar sebesar 1,2 miliar rupiah, sementara perusahaan B aset lancarnya 400 juta rupiah. Kalau dihitung berdasarkan rumus current ratio, perusahaan A memiliki aset lancar yang cukup untuk membayar liabilitas karena current rasionya di atas 1. Sementara perusahaan B bisa dikatakan kesulitan melunasi liabilitas lancarnya karena current rasionya hanya 0,4. Jadi dalam current ratio, semakin tinggi angkanya, artinya semakin baik kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya. Komponen activity ratio selanjutnya adalah asset turnover ratio. Rasio yang menunjukkan efisiensi aset yang dimiliki perusahaan dalam menghasilkan penjualan. Semakin tinggi rasio ini, berarti perusahaan memiliki efisiensi aset yang tinggi untuk menghasilkan penjualan. Untuk menghitung aset turnover ratio, caranya dengan menghitung penjualan bersih dibagi dengan total aset. Contoh, perusahaan A dan perusahaan B memiliki aset sebesar 1 miliar rupiah. Namun perusahaan A menghasilkan pendapatan 1,5 miliar rupiah, sementara perusahaan B cuma menghasilkan 600 juta rupiah. Artinya, perusahaan A memiliki aset turnover ratio sebesar 1,5 kali, sementara perusahaan B sebesar 0,6 kali. Dan bisa disimpulkan kalau perusahaan A memiliki aset yang lebih efisien dibanding perusahaan B. Dengan total aset yang sama, perusahaan A bisa menghasilkan pendapatan yang lebih banyak dibanding perusahaan B. Selanjutnya, dari activity ratio adalah days in inventory ratio. Rasio ini menunjukkan rata-rata jumlah hari yang dibutuhkan untuk perusahaan menjual produknya. Semakin lama stok tersimpan di gudang, semakin besar juga risiko perusahaan mengalami kerugian karena barang sudah kadaluarsa. Lalu, activity ratio yang berikutnya ada days in receivable ratio, yaitu rasio yang dibutuhkan perusahaan untuk menagih piutang dagang. Piutang yang tidak dilunasi dapat mengganggu arus kas perusahaan. Semakin besar angka rasio days in receivable, artinya semakin lama waktu yang dibutuhkan perusahaan untuk menagih. Alias, ada kesulitan yang dihadapi dalam proses penagihan piutang. Yang terakhir dari activity ratio adalah days in payable. Ini merupakan rasio yang menunjukkan rata-rata jumlah hari yang dibutuhkan perusahaan untuk membayar utang dagang ke pihak lain. Jadi, semakin besar angka ini, menandakan bahwa perusahaan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk membayar hutang. Tapi, ini belum tentu menjadi indikasi performa perusahaan kurang baik. Pembayaran utang yang lebih lama bisa disebabkan oleh pemenuhan fasilitas oleh supplier yang lebih lama. Rasio yang selanjutnya ada profitabilitas.
Ini merupakan rasio yang membantu mengukur efisiensi dan tingkat laba sebuah perusahaan. Profitability rasio ini juga memiliki beberapa komponen di dalamnya, yaitu ada gross profit. Profitability rasio ini juga memiliki beberapa komponen di dalamnya, yaitu gross profit margin alias GPM, net profit margin alias NPM, return on asset atau ROA, dan return on equity atau ROE. GPM adalah rasio laba kotor yang diperoleh dari total penjualan. Sementara rasio NPM digunakan untuk mengukur laba bersih yang dihasilkan dari total penjualan. Semakin besar rasio GPM dan NPM, semakin efisien biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk memenuhi operasional perusahaan. Misalnya, perusahaan A dan B masing-masing punya pendapatan 1 miliar. Setelah dikurangi dengan berbagai pengeluaran, perusahaan A mencatat laba kotor sebesar 450 juta dengan laba bersih 200 juta. Artinya, GPM dari perusahaan A ini adalah sebesar 45% dan NPM-nya sebesar 20%. Sementara perusahaan B mencatat laba kotor sebesar 320 juta dengan laba bersih 100 juta. Artinya, GPM dari perusahaan B sebesar 32% dan NPM-nya sebesar 10%. Berdasarkan rasio tersebut, dapat disimpulkan bahwa operasional perusahaan A lebih efisien dibanding perusahaan B. Karena dengan pendapatan yang sama besarnya, perusahaan A memiliki profitability margin by GPM dan NPM yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan B. Artinya juga, perusahaan A bisa mendapatkan lebih banyak laba bersih maupun kotor. Rasio profitabilitas selanjutnya yaitu ROA dan ROE. ROA adalah rasio untuk mengukur seberapa efisien aset yang dimiliki perusahaan dalam menghasilkan laba. Rumusnya adalah laba bersih dibagi dengan total aset. Sementara ROE adalah rasio untuk mengukur kemampuan ekuitas yang dimiliki pemegang saham untuk menghasilkan laba bersih. Rumusnya adalah laba bersih dibagi dengan total ekuitas. Semakin tinggi ROA dan ROE, artinya semakin efisien penggunaan aset tersebut dalam menghasilkan laba bersih. Sebagai contoh, perusahaan A dan perusahaan B sama-sama memiliki aset sebesar 1 miliar dan ekuitas 500 juta. Di tahun yang sama, perusahaan A mendapatkan laba bersih 100 juta, sementara perusahaan B mendapatkan laba bersih sebanyak 40 juta. Maka untuk perusahaan A, ROE-nya akan tercatat sebesar 10% dan ROE-nya sebesar 20%. Sedangkan untuk perusahaan B, ROE-nya itu akan tercatat sebesar 4% dan ROE-nya sebesar 8%. Dengan aset dan ekuitas yang sama, perusahaan A bisa menghasilkan laba bersih yang lebih besar dibanding perusahaan B. Rasio yang terakhir adalah solvency ratio. Rasio ini mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Satu rasio yang harus dipahami ada debt to equity ratio, yaitu rasio yang berguna untuk mengukur tingkat utang terhadap ekuitas dalam menjalankan perusahaan. Sebagai contoh, perusahaan A dan perusahaan B sama-sama memiliki ekuitas sebesar 1 miliar. Namun perusahaan A memiliki utang berbunga sebesar 2 miliar, sementara perusahaan B memiliki utang berbunga sebanyak 500 juta. Jelas terlihat bahwa perusahaan A memiliki utang berbunga yang lebih tinggi dibanding perusahaan B. Meski begitu, bukan berarti perusahaan A tidak bisa melunasi utang berbunga tersebut. Maka, penting untuk melihat rasio lainnya, yaitu ada interest coverage ratio, yaitu rasio yang mengukur kemampuan suatu perusahaan untuk melunasi beban bunga untuk pendapatan operasional. Interest coverage ratio di atas 1 menunjukkan bahwa perusahaan tidak memiliki kendala dalam melunasi bunga utang perusahaan. Tapi jika rasio di bawah 1 menunjukkan bahwa perusahaan bisa mengalami kesulitan membayar kewajibannya. Contoh, perusahaan A dan B memiliki beban bunga setiap tahun sebesar 200 juta. Namun, perusahaan A mencatatkan laba operasional sebelum bunga dan pajak sebesar 5 miliar, sementara perusahaan B sebanyak 100 juta. Dengan demikian, perusahaan A memiliki interest coverage ratio sebesar 25, sementara perusahaan B hanya 0,5. Artinya, meski utang berbunga perusahaan A lebih besar, ia memiliki kemampuan yang cukup baik untuk melunasi beban bunga utang perusahaan. Sementara perusahaan B mungkin cukup kesulitan membayar beban bunganya.
Kita bisa membandingkan rasio di tiap periodenya untuk mengetahui apakah performa perusahaan semakin baik atau tidak dari waktu ke waktu. Kita juga bisa jadikan rasio ini sebagai pembanding dengan kompetitor untuk mengetahui siapa yang lebih unggul. Dengan kesimpulan, dengan kita memahami rasio-rasio keuangan ini, maka ini dapat membantu kita dalam menganalisis suatu perusahaan pada masa ini dan bisa juga melihat potensi pertumbuhannya di masa depan.